Step pertama, kita siapkan gelas ataupun mangkuk. Lalu kita buka satu bungkus atau satu saset Milo bubuknya. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan air putih atau setara dengan 50 ml. Ini langsung aja kita aduk rata. Sudah lumayan rata, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah atau mangkuk. Kita akan pecahkan 1 butir telur ayam berukuran sedang. Tiga sendok makan gula pasir. Kalau suka manis bisa dijadikan 5 sendok makan aja. Jika kurang suka, bisa tambahkan 2 sendok makan saja. Ini akan kita kocok hingga gulanya larut. Tambahkan bubuk Milo yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu ini kita kocok sebentar. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu, protein sedang atau segitiga biru. Per sendoknya nggak terlalu menjung dan tidak terlalu peres. Kalau yang ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Kalau saya pakai aja biar lebih nyoklat. Saya tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Dan juga 1/4 sendok teh soda kue atau baking soda. Ini semua akan lanjut kita aduk hingga semuanya rata. Teksturnya akan menjadi seperti ini ya. Tambahkan minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 5 sendok makan atau 50 ml. Ini bisa diganti menggunakan margarin yang dicairkan ya. Kita aduk kembali. Di tahap ini aduknya harus benar-benar tercampur rata supaya tidak bantet. Jadi tidak boleh ada genangan minyak seperti ini lagi. Saya akan ganti menggunakan spatula biar lebih gampang ya ngaduknya sampai ke dasar. Tuh. Ini udah tercampur rata. Siapkan loyang ukuran sedang, bisa memakai ukuran 14, 15 atau 16 bebas. Saya menggunakan loyang turban. Sebelumnya sudah saya oles menggunakan margarin tipis-tipis. Langsung aja ya kita masukin adonannya. Ini hasilnya. Ini bisa kalian panggang di suhu 160 derajat 15 menit, api atas bawah, di oven yang udah dipanaskan sebelumnya, atau bisa dikukus ya. Saya akan kukus aja. Kukus selama 15 menit di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan serbet bersih terlebih dahulu. Kalau udah mengembang dan mateng, langsung aja kita angkat. Tuh, jadinya cantik banget, mengembang sempurna ya. Ini langsung kita angkat dan keluarkan dari loyang. Selanjutnya akan kita potong-potong dan hidangkan. Ini sangat-sangat empuk ya teman-teman, walaupun hanya menggunakan 1 butir telur saja. Nah teman-teman, ini udah saya cicipin. Ini moist sekali walaupun tanpa oven dan tanpa mixer. Empuk banget, moist, lembut, tidak seret di tenggorokan. Kita siapkan mangkuk. Kita akan pecahkan 1 butir telur ayam ke dalam mangkuk. Usahakan telur yang kita gunakan ini masih segar dan bagus. Telurnya yang saya gunakan ini ukuran sedang ke besar. Kalau teman-teman punyanya kecil, boleh pakai 2 butir ya. Lalu saya mau tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau 100 gram. Per sendoknya seperti ini ya.
tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres, tapi 1 sendok penuh seperti ini. Buat teman-teman yang suka manis boleh ditambahkan, dan jika teman-teman kurang suka manis silahkan dikurangin aja menjadi 5 sendok makan. Saya mau tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk biar lebih wangi. Kalian bisa ganti menggunakan vanila cair. Bebas aja menurut teman-teman, yang mana gampangnya aja deh. Ini kita kocok dulu. Kocok sampai gula pasirnya lumayan larut ya. Nah teman-teman, ini udah pucat dan juga udah lebih encer ya. Oke, jika udah seperti ini, kita akan tambahkan bahan lainnya. Di sini saya mau tambahkan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Per sendoknya seperti ini aja, nggak terlalu menggunung ya. Teman-teman bisa lihat, cuman seperti ini. Kita masukin 15 sendok makan atau 150 gram. Jika tepung terigunya udah kita masukin semuanya, saya mau tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Saya menggunakan merek Hercules. Teman-teman bisa menggunakan merek kupu-kupu kalau sulit mencari merek ini. Selain baking powder, saya juga mau tambahkan baking soda atau soda kue. Ini kita gunakan sebanyak 1/4 sendok teh saja. Nggak usah terlalu banyak. Tambahkan sejumput garam supaya lebih gurih. Ini akan kita lanjut aduk menggunakan whisker aja. Nah, karena ini udah mulai berat, kita akan tambahkan 120 ml susu cair atau santan cair. Nah, ini kita langsung masukin pelan-pelan dengan 120 ml susu cair. Kita masukin dulu secara bertahap. Oh ya, balik lagi ke tekstur tepung teman-teman. Kalau masih kental bisa teman-teman tambahkan menjadi 150 ml. Jadi disesuaikan ya. Ini kita aduk deh sampai adonannya licin. Teman-teman juga boleh disaring aja biar teksturnya mulus dan lembut. Ini udah selesai saya aduk. Teksturnya akan menjadi seperti ini kentalnya. Tuh, lembut banget. Ini akan kita diamkan. Bisa juga teman-teman tutup ya. Kita diamkan selama setengah jam supaya nanti hasilnya bagus. Jangan lupa ditutup menggunakan serbet. Setelah udah 30 menit, dia akan berbuih seperti ini. Kita aduk kembali. Tuh, teksturnya akan menjadi seperti ini lagi. Ini akan kita siapkan panggangan ya, ataupun cetakan. Panaskan cetakan kue lumpur seperti ini. Kita udah oles menggunakan margarin tipis-tipis ya. Panaskan menggunakan api kecil aja. Kalau udah lumayan panas, kita langsung masukin aja setengah atau 3/4 karena nanti bakal mengembang lagi. Oke, ini akan kita tutup terlebih dahulu. Kita masak sampai setengah matang. Setelah beberapa saat kita coba buka dulu ya. Tuh, dia akan berbuih seperti ini. Tandanya adonannya bagus ya, dan pasti bakal jadi. Anti gagal ini resepnya. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, lalu kita akan taburi topping sesuai selera. Saya menggunakan meses aja. Kita taburinnya setengah matang aja supaya tidak tenggelam terlalu banyak. Oke, ini akan lanjut kita tutup lagi. Kita panggang sampai benar-benar matang. Kalau suka lumer, silakan 3/4 matang saja.
Kalau udah seperti ini, udah matang, langsung aja kita angkat. Nah teman-teman, udah jadi ya. Teksturnya itu empuk banget. Tuh, bener-bener sarangnya itu kenyal, lembut banget. Tuh kelihatan ya teman-teman. Cocok banget untuk cemilan bersama keluarga tercinta. Sekarang langsung aja kita coba belah yuk. Tuh super lembut dan empuk banget. Kita coba yuk. Enak banget. Kalian wajib cobain ya. Langkah pertama, siapkan pisang. Saya menggunakan pisang barangan yang udah kematangan, udah lembek. Ini kita gunakan sebanyak 5-6 buah. Sekarang langsung aja kita akan kupas kulit pisangnya terlebih dahulu. Pisangnya udah kita kupas, kemudian akan kita hancurkan menggunakan garpu seperti ini. Oke, ini udah seperti yang saya inginkan. Tuh. Masukkan 1 saset susu kental manis. Saya menggunakan merek Indomilk dan warna putih. Pecahkan 1 butir telur ayam. Selanjutnya untuk gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini karena pisangnya udah kematangan dan manis banget, jadi saya masukin 7 sendok makan saja gula pasir. Bisa disesuaikan lagi dengan kondisi pisang masing-masing dan tingkat selera masing-masing. 7 sendok makan ini setara dengan 100 gram. Nah, ini kita akan aduk dan kocok sampai gula pasirnya larut. Tambahkan 20 sendok makan tepung terigu atau 200 gram atau 1 gelas tepung terigu. Ini gula pasirnya udah larut ya. Nah, per sendoknya seperti ini nih teman-teman. Tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres. Kita masukin 20 sendok makan. Ini saya menggunakan segitiga biru atau protein sedang. Jika teman-teman pengen hasilnya lebih ringan, silakan menggunakan kunci biru. Oke, udah 20 sendok makan. Supaya mengembangnya bagus, tambahkan setengah sendok teh soda kue dan juga 1/4 sendok teh baking powder. Kita aduk semua bahan menjadi satu. Aduk sampai tidak ada lagi tepung yang masih menggerindil. Nah, ini wangi pisangnya wangi sekali, pasti hasil kuenya bakal enak banget. Nah, karena ini udah mulai berat, kita akan tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya kita masukkan 10 sendok makan atau 100 ml. Ini adonannya akan kita aduk lipat menggunakan spatula supaya minyaknya lebih gampang diaduk dan bisa bercampur dengan rata. Pastikan minyaknya harus rata ya, agar nanti adonannya itu tidak bantet. Jangan lupa pinggirannya juga dibersihkan. Ini udah rata minyaknya. Yang terakhir, kita mau tambahkan 7 sendok makan air putih.
Air putihnya kalau teman-teman pengen lebih enak, silakan ganti menggunakan susu cair. Ini kita aduk lipat lagi sampai semuanya bercampur. Oke, jika udah seperti ini, artinya adonannya udah selesai. Kita siapkan cetakan ataupun loyang. Saya siapkan cetakan kecil-kecil seperti ini. Motifnya motif jasmine. Ini sudah saya oles tipis menggunakan minyak sayur. Kemudian kita langsung masukin aja ya adonannya yang udah kita aduk rata. Tuh, jadi tekstur adonannya seperti ini. Masukannya jangan terlalu penuh, karena nanti dia bakal mengembang. Seperti ini aja udah cukup, setengah atau 3/4. Nah, jika sudah, kita langsung aja kukus selama 15 menit di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan sebat bersih agar tidak ada air yang menetes. Setelah udah matang, kita langsung aja angkat dan keluarkan dari cetakannya jika sudah dingin. Ini mulus banget setelah kita keluarkan dari cetakan, tidak ada yang terkelupas dan super empuk dan wangi. Nah, bagian tengahnya ini kita kasih selai. Teman-teman bisa kasih selai coklat, tapi saya pakai selai keju aja, atau teman-teman bisa pakai buttercream. Setelah itu, biar semakin cantik, kita tambahkan potongan cherry. Ini saya pakai 2 buah cherry, lalu saya potong kecil-kecil seperti ini. Jadi lebih manis. Nah, jadi deh, sekian ya resep dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa kembali, jangan lupa dicoba ya, karena ini enak banget dan wangi sekali. Oke teman-teman, bahan pertama yang kita gunakan adalah 1 saset susu kental manis. Saya menggunakan yang rasa coklat ya. Jika teman-teman nggak suka, bisa menggunakan rasa yang lainnya. Untuk mereknya sendiri bebas. Siapkan wadah, lalu langsung aja kita buka. Susu kental manisnya 1 saset. Ini kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Tambahkan 5 sendok makan air hangat. Setelah itu kita akan aduk hingga rata. Nah, larutan SKM ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah. Pecahkan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Buat kalian yang suka manis bisa tambahkan ya. Lalu ini akan kita aduk atau kocok hingga larut. Kocok hingga berbusa seperti ini dan lebih ringan ya. Lalu kita tambahkan larutan SKM.
Setelah itu kita aduk hingga rata ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung terigu atau sekitar 30 gram ya. Kita akan ayak supaya hasilnya halus, dan juga tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Lalu ini akan kita ayak supaya hasilnya lebih mulus dan halus. Jadi tidak ada yang bergerindil lagi ya. Ini saya menggunakan bantuan sendok aja. Nah, yang bergerindil ini kita sisihkan aja. Setelah itu ini akan kita aduk ya hingga rata. Setelah kita aduk hingga rata, tambahkan 5 sendok makan minyak goreng atau margarin yang kita cairkan. Kita masukin minyak gorengnya 5 sendok makan ya. Lalu step selanjutnya, kita akan aduk sampai semuanya larut. Nah, jadi minyaknya ini harus benar-benar tercampur rata dan tidak ada genangan lagi seperti ini, karena bisa menyebabkan kue menjadi bantet. Kita aduk-aduk lipat aja ya. Sambil kita aduk, kita bisa panaskan kukusan terlebih dahulu menggunakan api kecil cenderung sedang. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan sebat bersih. Nah, ini sedikit lagi udah nggak ada genangan minyak lagi. Oke teman-teman, ini udah nggak ada genangan minyak, udah larut semuanya. Jadi kekentalannya akan menjadi seperti ini ya teksturnya. Sekarang akan saya pindahkan ke gelas takar agar lebih gampang nanti nuanginnya. Siapkan cetakan yang tahan panas seperti ini. Kalian bisa oles menggunakan minyak terlebih dahulu kalau mau. Nah, ini langsung aja kita masukin 3/4 ya. Kalian bisa menggunakan bentuk lain supaya lebih menarik. Lakukan sampai habis. Jika sudah, langsung aja kita masukin ke kukusan, lalu kukus selama 15 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan serbet ya. Setelah 10-15 menit kita buka, udah mengembang banget. Sekarang langsung kita angkat ya. Setelah kita keluarkan dari kukusan, tinggal dikeluarkan aja dari loyang. Ini gampang banget ya untuk keluarinnya karena ini terbuat dari plastik. Nyokot banget. Kita goyang-goyangkan sedikit cetakannya, tinggal dikeluarin aja. Nah, sekarang siap untuk disajikan ya. Teksturnya itu sangat-sangat lembut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya waktu saya potong. Tuh, tekstur dalamnya moist sekali walaupun hanya menggunakan 1 butir telur. Ini bisa dijual 2 ribuan per piecesnya.
empuk banget. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali.